Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan kembali hasil magang selama 2 hari. Beranggotakan 3 orang yang bernama Anggiarini Putri, saya Siti Raihan Azahra, dan Dina Nur Andiani Putri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mengulas kembali hasil wawancara selama 2 hari. Yang pertama, tokoh tersebut bernama Wiwin Wiana. Untuk pemiliknya itu adalah Ibu Wiwin. Untuk alamatnya di Kampung Cisumur, RT 1, RW 1, Desa Pusparahayu, Kecamatan Pismayang. Untuk selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang opening trial balance atau bisa disebut dengan raja saldo. Mungkin bisa dilihat sekilas ya. Untuk hasilnya nanti bisa dilihat ya di gambar di pinggir saya. Untuk nomor akun 1101 yaitu kas berada di debit sebesar 250 juta. Yang kedua, akun receivable di debit sebesar 20 juta. Yang ketiga, merchandise inventory di debit sebesar 100 juta. Yang keempat yaitu supplies di debit sebesar 25 juta. Yang kelima yaitu akun equipment di debit dengan jumlah 25 juta. Yang keenam yaitu akun LED di debit dengan jumlah 35 juta. Yang ketujuh yaitu building di debit dengan jumlah 30 juta. Motorsikal atau bisa disebut dengan kendaraan sebesar 15 juta. Untuk akun nomor 3 yaitu equity di kredit sebesar 500 juta. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, setelah membuat neraca saldo awal, untuk selanjutnya yaitu kita membuat nilai umum hasil dari magang yang kita lakukan selama 2 hari. Yang pertama yaitu kita diadakan pembelian. Nah, di sini deskripsinya yaitu purchase di debit sebesar 1.500.000, cash sebesar 1.500.000 di kredit. Nah, untuk selanjutnya yaitu penjualan selama 1 hari. Yang pertama, yang di debit yaitu cash sebesar 1.300.000 dan sales sebesar 1.300.000 di kredit. Selanjutnya yaitu penjualan lagi sebesar 4.810.000 dan juga penjualan 1.700.000. Penjualan lagi sebesar 2.100.000 dan penjualan lagi sebesar 1.350.000. Selanjutnya ada penjualan lagi yaitu sebesar 3.210.000. Nah, kami di sini mendapatkan penjualan sebesar 27.946.000. Dan selanjutnya ada pembelian lagi sebesar 1.200.000. Nah, di sini toko ini mengambil price sebesar 4.500.000. Dan juga ada beban gaji sebesar 4.500.000 dan juga beban telepon dan listrik sebesar 900.000. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat ledger atau buku besar. Yang pertama yaitu akun cash atau kas yang jumlahnya sebesar 279.816.000. Untuk akun kedua yaitu akun receivable atau piutang dagang sebesar 20 juta di debit. Yang selanjutnya yaitu merchandise inventory atau persediaan barang dagang sebesar 100 juta. Selanjutnya yaitu supplies atau perlengkapan sebesar 22.500.000. Selanjutnya yaitu supplies atau perlengkapan sebesar 25 juta. Selanjutnya lagi equipment atau peralatan sebesar 25 juta, land tanah sebesar 35 juta, building atau gedung sebesar 30 juta,
motorsikal sebesar 15 juta. Selanjutnya yaitu equity sebesar 500.000 di kredit. Nah, di sini kita membuat akun Prime sebesar 4.500.000 di debit. Dan selanjutnya yaitu sales dengan jumlah yaitu 42.416.000. Yang kelima yaitu akun 5 yaitu purchase sebesar 2.700.000. Akun 5 yang kedua yaitu beban gaji sebesar 4.500.000 dan juga beban telepon dan listrik sebesar 900.000. Setelah kita memposting ke buku besar, selanjutnya yaitu kita membuat trial balance atau neraca saldo. Akun 1 yaitu kas sebesar 279.816.000. Yang kedua yaitu akun receivable atau piutang dagang sebesar 20 juta. Yang ketiga yaitu merchandise inventory atau persediaan barang dagang sebesar 100 juta. Supplies atau perlengkapan sebesar 25 juta. Equipment atau peralatan sebesar 25 juta. Land atau tanah sebesar 35 juta. Building atau gedung sebesar 30 juta dan motor vehicle sebesar 15 juta di debit. Untuk equity sebesar 500.000 di kredit, Prime 4.500.000 di debit, sales sebesar 42.416.000 di kredit, purchase 2.700.000, wage beban gaji atau wage salaries expense sebesar 4.500.000 dan telepon and electric expense sebesar 900. Jadi untuk jumlah neraca saldo sebesar 542.416.000. Setelah kita membuat neraca saldo, selanjutnya kita membuat adjustment entries atau jurnal penyesuaian. Nah, pertama kita akan menyesuaikan perlengkapan di debit supplies expense atau beban perlengkapan sebesar 2.500.000 dan perlengkapan sebesar 2.500.000 di kredit. Selanjutnya kita akan menyusutkan harta tetap. Pertama yaitu beban penyusutan peralatan sebesar 500.000 dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 500.000. Yang kedua yaitu beban penyusutan gedung sebesar 600.000 dan akumulasi penyusutan gedung sebesar 600.000. Yang selanjutnya yaitu beban penyusutan kendaraan sebesar 300.000 dan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 300.000. Selanjutnya yaitu ikhtisar laba rugi sebesar 100 juta dan perlengkapan peralatan sebesar 100 juta. Jadi hasil akhirnya adalah 203.900.000. Nah, untuk akun-akun tadi kita membuat buku besar. Yang pertama yaitu supplies expense atau beban perlengkapan sebesar 2.500.000 di debit dan beban penyusutan peralatan sebesar 500 di debit, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 500 di kredit, beban penyusutan gedung sebesar 600.000 dan akumulasi penyusutan gedung sebesar 600.000 di kredit. Selanjutnya yaitu beban penyusutan kendaraan sebesar 300.000 di debit dan akumulasi penyusutan kendaraan kredit. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat akun ikhtisar laba rugi sebesar tidak ada. Nah, setelah kita membuat buku besar, selanjutnya kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Yang pertama yaitu kas sebesar 279.816.000. Selanjutnya yaitu akun receivable sebesar 20 juta. Merchandise inventory sebesar 100 juta. Supply sebesar 22.500.000. Equipment sebesar 25 juta. Land sebesar 35 juta. Building sebesar 30 juta. Motor vehicle sebesar 15 juta. Selanjutnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan sebesar 500.000, akumulasi penyusutan gedung sebesar 600.000 dan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 300.000. Akun ketiga yaitu equity atau modal sebesar 500.000.
dan Pride sebesar 4.500.000 di debit. Akun keempat yaitu Sales yang berjumlah 42.416.000 di kredit. Income Sumari tidak ada dan purchase 2.700.000 di debit. Beban gaji sebesar 4.500.000, beban telepon sebesar 900, beban perlengkapan sebesar 2.500.000, beban penyusutan peralatan sebesar 500, beban penyusutan gedung sebesar 600, dan beban penyusutan kendaraan sebesar 300. Jadi jumlahnya sebesar 543.816.000. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat worksheet atau neraca saldo. Untuk kolom income statement atau laporan laba rugi yaitu akun 4 dan 5. Untuk akun 4 yaitu sales sebesar 42.416.000 dan akun 5 yaitu beban-beban sebesar 12 juta. Setelah kita jumlahkan yaitu 30.416.000. Jadi hasilnya sama yaitu sebesar 42.416.000. Untuk kolom balance sheet atau neraca yaitu kita memasukkan akun 1, 2, dan 3. Nah, untuk di dalam debit sebesar 531.816.000 dan akun kredit sebesar 501.400.000. Setelah dijumlahkan yaitu hasilnya 30.416.000. Jadi hasilnya sama yaitu 531.816.000. Nah, untuk di antara laporan laba rugi dan neraca di sini di dalam laporan laba rugi mendapat keuntungan yaitu sebesar 30.416.000. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan laporan laba rugi. Sales 42.416.000. Yang kedua, purchase 2.700.000. Setelah itu kita kurangi hasilnya jadi 39.716.000. Untuk selanjutnya kita akan menjumlahkan beban-beban. Wage salaries expense 4.500.000, telepon dan electric expense 19.000, supplies expense 2.500.000, depreciation equipment expense 500.000, depreciation building expense 600.000, depreciation motor diesel expense 300.000. Jadi hasilnya 9.300.000. Hasil dari sales dan purchase kita kurangi beban-beban 30.416.000. Untuk selanjutnya laporan perubahan modal. Yang pertama modal awal sebesar 500 juta. Yang kedua profit 30.416.000. Yang ketiga prive 4.500.000. Kita kurangi profit dan prive. Jumlahnya 25.916.000. Jadi hasilnya 525.916.000. Selanjutnya buat laporan neraca. Yang pertama harta raca kas 279.816.000. Yang kedua akun receivable 20 juta, purchase inventory 100 juta, supplies 22.500.000. Jumlahnya 422.316.000. Yang kedua harta tetap equipment 25 juta, akun depreciation equipment 500.000. Hasilnya 24.500.000 dan 35 juta building 30 juta, akun depreciation building 600.000. Hasilnya 29.400.000. Motor pisau 15 juta, akun depreciation motor pisau 300.000. Jadi hasilnya 14.700.000.
Jumlah harta tetap 103.600.000. Total aset 525.916.000. Untuk pasifa equity 525.916.000. Jadi hasil aktiva dan pasifa sebesar 525.916.000. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penutup. Yang pertama kita akan menutup akun pendapatan. Yang pertama, sales 42.416.000 di debit, income summary 42.416.000 di kredit. Yang kedua kita akan menutup akun beban. Income summary 12 juta di debit, forecast 2.700.000 di kredit. Wage salarias expense 4.500.000 di kredit, telepon dan electric expense 900.000 di kredit. Supplies expense 2.500.000 di kredit, depreciation equipment expense 500.000 di kredit. Depreciation building expense 600.000 di kredit. Depreciation motor pixel expense 300.000 di kredit. Yang ketiga, kita akan menutup akun laba rugi. Income summary 30.416.000 di debit. Equity 30.416.000 di kredit. Yang keempat kita akan menutup akun Prime. Equity 4.500.000 di kredit. Prime 4.500.000 di kredit. Jadi hasilnya 89.332.000. Untuk selanjutnya, data-data yang ada di trial balance sheet itu ada di video selanjutnya ya. Nanti bisa kami lihatkan. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.